Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Adiansyah dari kelompok 5 budidaya tanaman hortikultura. Di video ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman hortikultura. Budidaya tanaman hortikultura adalah budidaya tanaman kebun, atau secara lebih luas artinya mengacu pada budidaya tanaman kebun dengan beberapa metode kerja dan teknik yang modern. Budidaya tanaman hortikultura biasanya dilakukan untuk produksi dalam skala yang besar. Salah satu contoh tanaman hortikultura yang akan saya ambil yaitu sawi hijau. Sawi hijau atau kaisim adalah tanaman yang mengandung banyak nutrisi baik untuk tubuh. Teksturnya renyah dan empuk, cocok dimasak dalam sup, ditumis atau direbus bersama mie. Beberapa manfaat baik sawi hijau untuk tubuh. Yang pertama, sebagai sumber vitamin A. Yang kedua, bermanfaat untuk mencegah kanker. Yang ketiga, mengandung folat bagi ibu hamil. Yang keempat, menurunkan risiko penyakit jantung. Yang kelima, mengandung antioksidan. Setelah mengetahui beberapa manfaat baik sawi hijau bagi tubuh, saya juga akan memberitahu beberapa tahapan-tahapan budidaya tanaman sawi hijau. Yang pertama, pemilihan dan pengolahan lahan tanam. Untuk area lahan terlebih dahulu diolah dengan cangkul sedalam 20-30 cm supaya gembur. Setelah itu dibuat dengan arah membujur dari barat ke timur agar mendapatkan cahaya penuh. Bedengan sebaiknya dibuat dengan lebar 100-120 cm dengan tinggi 30 cm dan panjang sesuai kondisi lahan yang ada. Jarak antar bedengan kurang lebih sekitar 30 cm. Lahan yang asam atau yang pH-nya rendah, lakukan pengapuran dengan kapur kalsit atau dolomit 2-4 minggu sebelum tanam dengan dosis 1,5 ton per hektar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Notenda Sardewi dari kelompok 5 budidaya tanaman hortikultura. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membudidayakan sawi hijau. Lanjut saja pada poin pembahasan, yaitu ketiga, pemupukan. 3 hari sebelum tanam berikan pupuk. Lalu 2 minggu setelah tanam dilakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk daun bipolan sebanyak 2 liter. Lalu keempat, penanaman. Bibit sawi hijau berumur 2-3 minggu setelah semai atau telah berdaun 3-4 helai dipindahkan pada lubang tanam yang telah disediakan dengan jarak tanam 20 x 20 cm. Jika ada yang tidak tumbuh, lakukan penyulaman, yaitu tindakan penggantian tanaman dengan tanaman baru. Selanjutnya, kelima, pemeliharaan. Pada musim kemarau atau di lahan yang kurang air, perlu penyiraman tanaman. Penyiraman ini dilakukan dari awal sampai panen. Penyiangan dilakukan 2 kali atau disesuaikan dengan kondisi gulma. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elvia Febrina, NIM D1A020219 dari kelompok 5 mata kuliah budidaya tanaman hortikultura. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana proses budidaya tanaman sawi hijau. Sekarang kita akan memasuki proses, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Untuk mencegah hama dan penyakit yang perlu dilakukan adalah sanitasi dan drainase lahan. Organisme pengganggu tanaman utama adalah ulat daun kubis. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan Diadema semiclausum sebagai parasitoid hama Plutella silostella. Jika terpaksa menggunakan pestisida, gunakan pestisida yang aman dan mudah terurai seperti pestisida biologi, pestisida nabati, atau pestisida piretroid sintetik. Penggunaan pestisida tersebut harus dilakukan dengan benar. Pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval, dan waktu aplikasinya.
Sekarang kita masuk ke tahap panen. Panen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya, yang kedua memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah. Umur panen sawi yaitu lebih kurang 40 hari setelah tanam. Sebaiknya terlebih dahulu dilihat sifat fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun. Kemudian yang terakhir yaitu proses pasca panen. Tanaman yang baru dipanen ditempatkan di tempat yang teduh agar tidak cepat layu dengan cara dipercik air. Selanjutnya, lakukan sortasi untuk memisahkan bagian tanaman yang tua, busuk, atau sakit. Penyimpanan bisa menggunakan wadah berupa keranjang bambu, plastik, karton yang berlubang-lubang untuk menjaga sirkulasi udara. Itulah informasi tentang bagaimana membudidayakan tanaman sawi hijau. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.